Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah mengungkap sosok yang bisa menyatukan keragaman Indonesia setelah Presiden Joko Widodo lengser. Tentu kita semuanya masih ingat mengenai Pilkada DKI 2017 yang begitu kental dengan nuansa syarat akan politik identitas. Dalam kontestasi pemilihan Capres 2024, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah ternyata dengan tegas memilih Prabowo ketimbang Anies karena politik identitas. Benarkah hal tersebut? Mari kita simak. Sosok itu bukanlah Ganjar Pranowo apalagi Capres Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan. Sosok itu menurut Fachri adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa Prabowo bisa menjadi tokoh penengah saat terjadi polarisasi di pemilihan presiden 2024. Yang saya respect dari Pak Prabowo adalah dia itu berjuangnya lama. Ungkap Fachri dikutip dari video yang diunggah Instagram @klipfachri pada Kamis 16 Maret 2023. Aktivis 98 ini mengaku sejak dulu memang kerap mendengar Prabowo silang pendapat dengan pemerintah pada Orde Baru. Padahal Prabowo menantu Presiden Soeharto saat itu. Itulah yang menurut Fachri Hamzah luar biasa. Belum lagi dengan pidato Prabowo, ia bilang muatannya kerap mengkritisi konglomerasi. Keyakinan Fachri makin kuat ketika melihat rekam jejak Prabowo sebagai pendiri partai. Meski dipandang sebelah mata di awal, namun ex-petinggi Kopassus itu menurutnya konsisten dan setia di jalan partai politik. Dan akhirnya kemudian dia masuk dalam pemerintahan dan ikut ke dalam membangun pemerintahan setelah lama jadi oposisi. Hal itulah yang menurut Fachri Hamzah merupakan kesetiaan pada gagasan demokrasi yang kemungkinan bisa menjadi tokoh pemersatu. Apa yang diungkapkan oleh Fachri Hamzah memang tidak salah, tapi kurang tepat. Bukan hanya Prabowo, tapi juga Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah itu tidak akan menggunakan politik identitas karena Ganjar merupakan sosok Pancasilais. Efek dari politik identitas inilah yang sangat berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena politik identitas merupakan cara untuk meraih kekuasaan dengan mengorbankan persatuan, agama, suku, dan ras. Ganjar juga akan memberantas radikalisme di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Ganjar merupakan tokoh yang akan memberikan persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Dan jika antara Ganjar dan Prabowo disatukan, maka stabilitas NKRI akan terjaga. Karena kesatuan dan persatuan di Indonesia dipegang di tangan yang tepat. Jadi secara tidak langsung Fachri Hamzah ini mengklaim bahwa jika Anies jadi presiden, kesatuan dan persatuan di negeri ini akan diobrak-abrik. Karena seperti yang kita tahu bagaimana bengisnya Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, memainkan isu SARA dan politik identitas. Dan sekarang, deretan kasus utang kampanye yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Lantas, bagaimana mungkin masyarakat akan mentolerir kejadian serupa bakal terulang di pemilu 2024 nanti? Saya rasa masih banyak rakyat yang memiliki nalar waras untuk menolak ketimpangan ini. Lagian bagaimana mungkin hal semacam itu bisa menyatukan warga negara Indonesia menjadi satu kesatuan? Sekarang ini politik identitas sangat kencang dan sudah terbukti berhasil dilakukan di Jakarta. Dia akan mengulang lagi hal ini dengan mendapatkan dukungan dari partai yang terafiliasi dengan pengacau. Ini adalah sebuah hal yang jelas. Tentu inilah yang menjadi perhatian kita bersama bahwa warisan-warisan blunder peninggalan Anies nyatanya membawa malapetaka. Dan tentu kita sadar betapa bahayanya orang ini kalau beneran jadi presiden. Sebab ambisi Anies berkuasa memanglah mengerikan. Ia rela menghalalkan segala macam cara agar dapat mencapai ambisinya tersebut. Jadi jelaskan kalau bapak politik identitas memang tidak layak untuk didukung. Dan memang lebih baik orang semacam Anies ini tak diberi panggung politik, agar bangsa ini tentram tanpa gangguan kelompok radikal dan praktek kelebihan bayar yang merugikan rakyat. Bagaimana kalau menurut Anda?